Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desi Energi SPD MPDSI di channel edukasi mata pelajaran IPA terpadu di SMP, khususnya kelas 9 semester 5. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pertemuan kedua. Namun sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan akan tercapai dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, di mana hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kelas 9 semester 5, khususnya pada bab pertama, di mana kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi manusia. Nah, akan tetapi di pertemuan kali ini kita tentunya akan membahas sub pokok bahasan yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang organ reproduksi serta proses pembentukan sel kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa sub pokok bahasan ini penting? Karena untuk tercapainya sistem reproduksi pada manusia, secara otomatis diperlukan adanya organ reproduksi serta sel kelamin itu sendiri. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Adapun kompetensi dasar itu masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Jadi kompetensi dasar hari ini masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya. Sama dengan pertemuan sebelumnya, hari ini pun punya tujuan pembelajaran, karena setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan hari ini, yang pertama, mendeskripsikan struktur organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi setelah pembelajaran ini nanti peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan struktur organisasi penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu apa saja. Yang kedua, peserta didik nantinya diharapkan mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau yang dikenal dengan istilah spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau yang dikenal dengan istilah oogenesis. Terus, tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Jadi siswaku sekalian, hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, tetap semangat, tetap tersenyum, kita lanjutkan materi. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Terus mengapa diperlukan adanya pembelahan sel? Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa pembelahan sel itu sangat penting bagi makhluk hidup. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama apa? Untuk pertumbuhan. Jadi bagaimana makhluk hidup tumbuh dari yang kecil sampai ke yang besar, dari bayi sampai dewasa. Terus yang kedua, Ibu mengingatkan kembali bahwa pembelahan sel bertujuan untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Kemarin Ibu ambil contoh ketika kita mengalami sebuah luka. Jadi bagaimana kulitnya bisa kembali ke bentuk kulit yang semula yang halus. Terus yang ketiga, kemarin bahwa pembelahan sel itu diperlukan untuk sistem reproduksi. Nah, artinya pembelahan sel kemarin
berkaitan dengan pembelajaran hari ini tentang reproduksi. Nah, sebelum kita bahas materi lebih dalam, di sini Ibu punya gambar. Di sini kira-kira ini gambar apa? Ya, coba perhatikan. Nah, setelah Ibu kasih gambar, Ibu ajak kalian berpikir. Jadi berpikir dulu, buka dulu. Ya, kita ajak otaknya untuk berpikir, apa sih pertanyaannya? Ya, ayo berpikir, oke? Terus di sini Ibu punya pertanyaan. Sekarang sekalian sudah ada yang remaja, sudah besar, sudah tinggi. Nah, pernah tidak terlintas di diri kalian, kira-kira di mana sih kalian berada sebelum kalian dilahirkan ke dunia? Ayo, coba jawab. Apakah sudah punya jawaban? Ya, kita lihat ya. Boleh jawabannya betul tidak kira-kira dengan yang ada di slide ini? Ya, jawabannya ada di rahim ibu yang mengandung. Iya, benar sekali jawabannya. Jadi kita sebelum lahir ke dunia, kita berada di rahim seorang ibu yang mengandung atau ibu yang hamil. Benar jawabannya? Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi, Ibu ajak lagi berpikir. Kira-kira bagaimana sih seorang ibu itu bisa mengandung anaknya? Ayo, coba jawab dalam hati, ya. Ya, kita satukan jawabannya. Mungkin ada yang menjawab, Bu, karena adanya proses kawin. Terus kalau ada proses kawin berarti harus karena ada seorang ayah. Ya, ini salah satu dua contoh. Dua contoh alasan mengapa seorang ibu bisa mengandung anaknya atau bisa hamil seorang anaknya. Ya, Ibu ambil dua jawaban itu karena adanya proses kawin dan tentu tidak kalah pentingnya karena adanya seorang ayah. Ya. Terus Ibu punya pertanyaan lagi. Kira-kira apakah seorang ibu atau ibu kalian itu bisa mengandung kalian tanpa adanya kehadiran ayah? Ya, jadi Ibu tanya kira-kira bisa nggak seorang ibu itu mengandung tanpa kehadiran seorang ayah? Sudah punya jawaban? Mari kita koreksi jawabannya, kita samakan. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Ya, karena calon bayi atau di dalam pelajaran IPA pertama sekali itu kita kenal dengan zigot hanya terbentuk jika ada pertemuan seorang ayah dengan seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ayah ini nanti akan membawa sebuah sel, ya, atau yang dikenal dengan sel sperma, dan akan ketemu dengan ibu yang nantinya akan menyerahkan sebuah sel juga, yaitu yang disebut dengan sel telur. Oke. Nah, ketika sel sperma dari seorang ayah dan sel telur seorang ibu ini ketemu, maka akan terjadi proses fertilisasi, ya, atau yang disebut dengan kawin tadi. Oke. Nah, proses fertilisasi inilah yang terjadi di dalam sebuah sistem reproduksi. Nah, terus pertanyaan terakhir, bagaimana supaya terjadi fertilisasi dalam sistem reproduksi? Tentunya harus ada dua faktor, ya, yang sama-sama penting. Apa? Yang pertama harus ada organ reproduksinya terlebih dahulu, ya, ada organ reproduksi. Terus yang kedua, setelah ada organ reproduksi, apa faktor yang paling penting? Ya, faktor utama terlebih dahulu, harus ada sel kelaminnya dulu. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa tidak mungkin ibu mengandung kalau tidak ada proses kawin. Berarti harus ada sel kelamin laki-laki atau sperma dan ada sel telur. Jadi dua faktor utama yang penting terjadinya fertilisasi itu adalah organ reproduksi dan sel kelamin. Nah, nantinya akan ditambah faktor-faktor lain. Oke, nah berarti hari ini inilah alasan mengapa kita perlu belajar tentang organ reproduksi dan bagaimana proses pembentukan sel kelamin itu sendiri. Oke, sudah paham? Tetap semangat, kita masuk ke materi inti. Oke, ya. Jadi pentingnya fertilisasi dalam sistem produksi tadi tidak terluput dari organ reproduksi, sperma dan sel telur. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kita akan membahas tentang organ reproduksi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan.
pada pria ataupun wanita, sama saja. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria atau pada laki-laki. Nah, di sini Ibu sudah mengambil satu gambar ya. Nah, di sini kita akan bahas apa saja macam-macam organ reproduksi pada pria atau pada laki-laki. Nah, tetap menyimak, kita akan bahas sama-sama. Oke. Nah, yang pertama ya di sini kita lihat ya ada dua, tapi ini Ibu ambil gambarnya dari samping, jadi nampaknya cuma satu, dia berjumlah dua. Apa namanya yang pertama? Yang pertama disebut dengan testis. Ya, jadi testis pada laki-laki itu ada dua. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan semua namanya dulu, ya. Nanti belum fungsinya. Fungsinya akan kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk gambar yang pertama ini kita akan lihat bersama-sama apa saja nama organ reproduksi pada laki-laki atau pada pria. Terus yang kedua ada kantong. Ya, kantong yang menutupi atau menyelimuti testis tadi. Ya, kita lihat apa namanya. Yang kedua ada namanya skrotum. Ya. Jadi skrotum ini suatu selaput atau kulit yang menyelimuti dua buah testis tadi. Nah, setelah dapat yang kedua skrotum, kita lihat yang ketiga di sini bagian ini. Kita lihat. Ya, di sini ada nomor 3. Kira-kira nomor 3 ini apa namanya? Ya, namanya adalah epididymis. Ya, kita lihat. Terus yang keempat ini ada dari sini, dari epididymis. Ya, nanti keluar ada saluran. Saluran ini akan diteruskan ke sini, ya, sampai nanti keluar ke ujung sini. Nah, kita lihat dulu nomor 4. Nomor 4 kira-kira namanya apa? Tuh. Nah, jadi saluran ini, saluran yang keluar dari epididymis tadi namanya adalah vas deferens. Ya, ini. Ini nomor 4, saluran ini disebut dengan vas deferens. Terus kita lihat nomor 5. Di sini ada ya kecil, di sini kantong kecil. Ya. Kantong kecil. Nah, nomor 5 ini sebuah kelenjar yang disebut dengan kelenjar Chauffeur. Ya, ini merupakan organ tambahan dari organ reproduksi seorang laki-laki atau pria. Jadi nomor 5 yang kecil di bawah ini disebut dengan kelenjar Chauffeur. Terus yang di sini ada yang besar, ya, di atas kelenjar Chauffeur. Ini juga disebut dengan kelenjar, cuman namanya berbeda. Nah, kita lihat apa namanya. Jadi di sini nomor 6, Ibu kasih nomor 6. Nomor 6 itu namanya apa? Namanya kelenjar prostat. Nah, setelah nomor 6 di sini ada nomor 7. Ya, kita lihat nomor 7 ini disebut apa? Nih, yang besar. Ya, berbentuk sebuah kantong juga atau ruangan di sini. Nah, nomor 7 ini disebut dengan vesicula seminalis. Ya. Ya. Terus di sini ada nih. Ya, satu buah ini dari pangkal sampai ujung, ya. Nah, kita lihat namanya apa? Ya, nomor 8 itu ada yang disebut dengan penis. Nah, terus nomor 9. 9 terakhir nih, di dalam penis ada saluran. Ya, kalau kita lihat terusan dari vesicula seminalis tadi, ya, dari vesicula seminalis terus ke sini. Nah, saluran terakhir ini kita sebut dengan uretra. Jadi itu nama-nama organ reproduksi pada laki-laki atau pria. Ada testis, skrotum, epididymis, vas deferens, kelenjar Chauffeur, kelenjar prostat, vesicula seminalis, penis, dan uretra. Nah, kesembilan organ reproduksi pada pria ini tentunya ada fungsinya masing-masing. Jadi kesembilan ini akan bekerja sama, ya, bekerja sama dalam menghasilkan nanti atau
menghasilkan sperma sampai nanti mengantarkan sel sperma untuk menemui satu buah sel telur. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Tetap fokus, ya, tetap santai dan tetap tersenyum. Nah, di sini akan kita bahas fungsi dari organ reproduksi masing-masing tadi. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan testis. Nah, ingat di mana testis tadi ada 2 buah, ya, atau ada 2 buah telur tadi, ya, kita lihat. Nah, testis itu adalah kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil sperma serta hormon laki-laki. Nah, hormon laki-laki ini namanya disebut dengan testosteron. Jadi tadi kalau kita lihat nih, testis di sini. Jadi di nomor 1 ini tempat dihasilkannya sel kelamin laki-laki, ya, atau sel sperma. Nanti kalau testis ini dibelah, dia akan berbentuk lekukan-lekukan. Ya, lekukan-lekukan di dalam testis itu disebut dengan tubulus seminiferus. Oke. Nah, yang kedua kita lihat ada tadi kantong yang menyelimuti atau tempat testis tadi. Nah, kantong tersebut kita sebut dengan skrotum. Jadi skrotum itu adalah kantong kulit yang melapisi testis serta berfungsi untuk tempat menggantungnya testis. Nah, jadi selimut tadi atau selubung tadi disebut dengan skrotum, ya. Kita lihat kembali ke slide. Kalau kita lihat gambarnya, ini pembungkus testis. Jadi dia berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Nah, selain itu fungsinya ada juga, yaitu untuk menghangatkan testis tersebut supaya suhunya tetap stabil. Organ yang ketiga tadi disebut dengan epididymis, ya, kantong sebelah di atas testis tadi. Nah, apa fungsi epididymis? Epididymis itu berfungsi mengabsorpsi atau menyerap sperma yang sudah dibentuk di testis tadi hingga kental. Itu fungsi epididymis yang pertama, serta menyimpan sperma sementara. Ya, jadi sebelum disalurkan ke sel telur seorang perempuan, jadi sperma itu ditampung di organ yang namanya epididymis. Nah, di epididymis ini katanya mampu menampung sperma sampai 3 minggu. Nah, di sini kita lihat yang mana epididymis tadi. Jadi di sini, ya. Jadi Ibu ulang, sperma dihasilkan di testis di bagian tubulus seminiferus, terus nanti ditampung sementara di bagian epididymis. Setelah epididymis kita lihat fungsi organ yang kedua, ada tadi vas deferens, ya. Ya, saluran vas deferens merupakan saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis, di mana di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Jadi kita lihat kembali, kita ke slide sebelumnya tadi. Yang mana? Ya, vas deferens. Vas deferens itu ini. Jadi sperma dari epididymis tadi diambil, ya, berjalan lewat vas deferens, ya. Nanti menuju ke mana? Menuju ke sini, ke nomor 9 atau yang disebut dengan uretra. Nah, nanti baru spermanya akan dikeluarkan. Terus setelah dapat vas deferens, ada kelenjar. Tadi yang nomor 5 kalau tidak salah Ibu, ada yang kelenjar kecil, ya. Itu disebut dengan kelenjar Chauffeur. Nah, apa fungsinya? Dia menghasilkan cairan mukosa, ya, yang berfungsi sebagai pelicin. Jadi dia mengeluarkan cairan mukosa supaya jalan tempat lewatnya sperma ini nanti bisa licin dan sperma akan berjalan dengan bagus di sana. Itu yang kelenjar Chauffeur. Yang keenam, ada yang disebut dengan kelenjar prostat. Apa fungsinya? Menghasilkan cairan basah berwarna putih susu, berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas efferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Nah, setelah kelenjar prostat ada organ reproduksi selanjutnya. Kita lihat tadi, setelah kelenjar prostat diingat-ingat tadi apa nama organ setelahnya. Nah, kita lihat.
organ reproduksi laki-laki selanjutnya ada yang disebut dengan vesicula seminalis. Tadi ada kantong yang besar ya yang di atas, atau yang disebut dengan kantong semen atau kantong mani, di mana dindingnya akan menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat dan asam amino. Nah, apa fungsi fruktosa, asam askorbat dan asam amino yang dihasilkan pada vesicula seminalis ini? Dia akan berfungsi sebagai sumber makanan, ya, karena dia akan menghasilkan sejenis asam amino atau protein lain. Ya, jadi dia berfungsi sebagai makanan. Serta vesicula seminalis ini juga berperan sebagai pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Jadi kalau kita lihat tadi yang vesicula seminalis, kita lihat di mana tadi ya. Nah, kita lihat tuh di nomor 7. Jadi ini vesicula seminalis. Nah, jadi di sini dihasilkan tadi senyawa protein fruktosa, asam amino ya. Supaya apa? Supaya spermanya bisa bertahan hidup. Bagaimana supaya spermanya bisa bertahan hidup? Berarti dia butuh sumber makanan. Oke. Nah, setelah didapat makanan di vesicula seminalis, berarti spermanya akan lanjut kemana? Nah, sebelum lanjut dia ada alat yang namanya penis. Ya, penis itu apa? Jadi tadi yang panjang ya ada satu. Nah, penis itu merupakan alat kelamin luar. Nah, di mana di dalam penis tadi ada yang namanya uretra. Ya, alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita atau tubuh perempuan ketika terjadi proses fertilisasi, mau terjadi proses fertilisasi. Nah, jadi itu organ-organ reproduksi laki-laki ada testis, skrotum, epididymis, vas deferens, kelenjar Chopper, ya, kelenjar prostat, vesicula seminalis, penis, dan terakhir kemana? Ada yang namanya uretra. Ya, uretra di mana tadi? Saluran di dalam penis tadi. Ya, fungsinya apa? Uretra ini bisa berfungsi dua, bisa sebagai saluran kencing, bisa juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Jadi kalau ibu kembalikan ke slide sebelumnya tadi, paham ya? Nah, jadi awalnya bagaimana? Tadi di testis berfungsi tempat pembentukan sel sperma. Di mananya? Di tubulus seminiferus atau lekukan testis. Nah, terus setelah dari testis, spermanya akan ditampung sementara di epididymis. Ya, di epididymis dulu ya. Di ini, terus dari epididymis nanti akan berjalan melewat vas deferens. Ya, sambil dia lewat vas deferens berarti kelenjar prostat, kelenjar Chopper, vesicula seminalisnya akan menjalankan fungsinya. Ada yang memberikan zat pelicin, ada yang memberikan zat makanan dan sebagainya. Terus dari vas deferens tadi lanjut kemana? Ke uretra. Nah, terus setelah uretra maka sperma akan dikeluarkan dari organ reproduksi laki-laki atau organ reproduksi pria. Kemana? Ya, menuju ke alat kelamin perempuan atau wanita. Ya. Nah, tentunya ini tidak sembarangan, tidak boleh siapapun langsung menemui seorang pria. Karena apa? Karena ini harus dilakukan ketika seorang laki-laki sudah memiliki pasangan yang sah. Nah, Bu, kalau tidak ada pasangan yang sah, kemana spermanya? Maka spermanya ketika mencapai waktu yang pas, maka sperma akan dibuang ke luar. Biasanya kalau laki-laki belum ada pasangan, itu akan dikeluarkan melalui mimpi basah. Oke, paham tentang organ reproduksi pada laki-laki beserta fungsinya? Ya, nanti kita akan ingat kembali, akan pelajari kembali. Nah, setelah belajar tentang fungsi organ reproduksi laki-laki, maka selanjutnya kita akan melihat organ reproduksi perempuan atau organ reproduksi wanita. Ya, tetap semangat, tetap stay di channel ini. Nah, di sini Ibu menampilkan dua gambar tentang alat kelamin perempuan. Ada yang pertama Ibu ambil, ya, ini dari sumber buku, ada yang dari foto dari depan, terus di sini foto dari samping. Ya. Nah, apa saja alat
atau organ reproduksi pada seorang perempuan, ada organ reproduksi dalam dan ada organ reproduksi bagian luar. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada ovarium, ya, ada fimbre ini, ya, ada opidak atau tubulus ini opidak, ya, atau saluran telur, ya. Ada yang namanya infundibulum, nanti ada yang namanya endometrium, ada namanya uterus, ada namanya serviks, dan ada namanya vagina. Ini semua di bagian dalam, ya, organ reproduksi bagian dalam. Nah, terus nanti selain organ reproduksi bagian dalam, ada organ reproduksi bagian luar. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya klitoris, ada namanya labium minora, dan ada yang namanya labium majora. Nah, masing-masing organ reproduksi ini tentunya mempunyai fungsi, ya, fungsi yang berbeda pada organ reproduksi perempuan. Nah, sama halnya tadi dengan organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan pun akan menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, sini kita lihat, ya, kita lanjutkan apa sih fungsi organ reproduksi perempuan. Yang pertama ada organ dalam tadi. Satu disebut dengan ovarium. Ovarium itu atau indung telur. Apa fungsi ovarium? Merupakan kelenjar kelamin perempuan yang berfungsi memproduksi sel telur, ya, atau disebut dengan sel ovum. Terus fungsi ovarium yang kedua yaitu menyekresi hormon estrogen, atau mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron, ya. Jadi tadi kalau pada laki-laki hormonnya disebut dengan testosteron, kalau sekarang pada perempuan ada hormon estrogen dan progesteron, ya. Terus yang kedua ada namanya opidak atau tuba Fallopi atau saluran telur. Jadi berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan tentunya dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Ada jadi bulu-bulu halus, ya. Yang ketiga ada namanya uterus, tempat berkembangnya embrio, ya. Jadi nanti selama kehamilan volume uterus akan mampu mengembang hingga 500 kali. Inilah yang menyebabkan seorang ibu yang sedang mengandung dari bulan pertama sampai 9 bulan perutnya akan membesar. Karena apa? Karena uterusnya mengembang sebanyak 500 kali. Berikut ada namanya vagina. Vagina merupakan tempat penis pada saat kopulasi, terjadinya proses kopulasi, ya. Dan sebagai jalan keluarnya bayi. Jadi penis laki-laki tadi akan menemui vagina pada seorang perempuan. Nah, vagina nanti juga akan berfungsi untuk tempat keluarnya bayi. Berikut ada organ dalam, ada organ luar. Apa saja? Tadi ada klitoris, ada vulva, ya, yang terdiri atau disebut dengan bibir. Nah, bibir ini ada dua, ada bibir besar dan bibir kecil. Bibir besar disebut labium majora yang biasanya ciri-cirinya permukaan luar yang tumbuh rambut-rambut halus. Terus yang kedua ada yang disebut dengan bibir kecil atau disebut dengan labium minora atau labium minor. Yang ketiga ada lubang saluran kencing, tempat keluarnya urin perempuan. Terakhir ada lubang vagina dan fundus, ya. Nah, itu organ reproduksi perempuan. Jadi kalau kita lihat dari organ reproduksi perempuan. Jadi fungsinya tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Yang pertama di sini, ya, ada yang namanya ovarium, ya. Jadi ovarium ada satu pasang kiri dan kanan. Nah, di ovarium ini sel telur atau ovum dihasilkan. Jadi tiap bulan ada satu sel telur atau ovum yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ovum ditangkap oleh infundibulum, di mana di infundibulum ini ada bulu-bulu halus yang disebut dengan fimbre. Jadi ovumnya ditangkap menuju kemana? Menuju ke opidak. Ya, menuju ke opidak atau saluran telur, ya. Nah, nanti kalau ada sperma yang masuk dari laki-laki, maka di sini akan terjadi proses kawin. Tapi kalau tidak, sel telur akan terus bergerak, ya. Bergerak di sini ke fungsi uterus tadi, ya.
Kalau ada terjadi perkawinan, fertilisasi, zigotnya akan tumbuh di sini. Itu yang disebut dengan ibu hamil tadi, uterusnya mampu mengembang sebanyak 500 kali. Nah, jika tidak ada, maka sel telurnya akan diam di sini, dan di hari ke-28 sel telurnya akan pecah, keluar melewati vagina, ya. Itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, itu jadi organ reproduksi perempuan, fungsi masing-masing sudah Ibu jelaskan di sini, semua sudah, baik itu organ dalam maupun organ luar. Nah, selanjutnya kalau sudah belajar tentang organ reproduksi, berarti apa yang harus kita bahas berikutnya? Ingat tadi pokok bahasan yang harus kita capai hari ini, tujuannya harus kita capai. Setelah tahu organ reproduksi laki-laki dan perempuan, berarti selanjutnya materi yang harus dipahami adalah bagaimana proses pembentukan sel kelaminnya, baik itu sel kelamin laki-laki atau yang disebut dengan sperma, dan bagaimana pembentukan sel kelamin perempuan atau yang disebut dengan sel telur, atau ada yang menyebutkan sel ovum, sama saja ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pembentukan sel sperma, atau istilahnya dikenal dengan istilah spermatogenesis, ya. Nah, spermatogenesis ini khusus terjadi pada laki-laki. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Nah, di mana tadi Ibu mengingatkan kembali, di mana terjadinya pembentukan sel sperma? Ingat slide sebelumnya. Tadi Ibu sudah jelaskan. Iya, sperma terjadi pada testis. Nah, khususnya tadi di mana? Di tubulus seminiferus. Jadi ini. Jadi kalau testis tadi, telurnya tadi kita belah melintang, maka kita akan mendapatkan permukaan testis seperti ini. Nah, disinilah terjadinya pembentukan sperma. Ya, jadi pembentukan sperma atau spermatogenesis itu terjadi di dalam sebuah testis, di mananya di bagian tubulus seminiferus. Nah, adapun tahapan-tahapannya sampai dihasilkan sperma yang produktif itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, nah di sini kita lihat apa katanya, sel induk sperma. Jadi sel induk sperma, ya, atau spermatogonium, ya, yang bersifat diploid, ya, atau 2N kromosom. Jadi pada pembelahan sel sebelumnya, pelajaran pertemuan pertama Ibu sudah jelaskan. Kromosom atau benang DNA yang merupakan pembawa informasi genetik dari sel induk, ya, itu berjumlah 46 buah atau 23 pasang, atau disebut dengan 2N kromosom, ya, atau istilahnya dikenal juga dengan diploid, ya. Yang mana? Yang ini. Ya, dia akan membelah diri secara mitosis terlebih dahulu, ya, supaya apa? Supaya menghasilkan spermatosit primer. Jadi ini, ya, menghasilkan spermatosit primer. Nah, terus setelah spermatosit primer dihasilkan, apa langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya yang dilakukan? Nah, spermatosit primer, ya, di sini akan masuk, ya, ke pembelahan meiosis. Nah, kemarin ingat pembentukan sel kelamin, pada sel kelamin itu pembelahan yang terjadi adalah pembelahan meiosis. Ingat kembali, pembelahan meiosis ada berapa tahap? Iya, ada 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, spermatosit primer di sini, buka lihatkan gambarnya yang di sini, akan membelah diri secara meiosis 1 dan membentuk spermatosit sekunder berjumlah 2 buah. Mana ini gambarnya? Ya, nih. Jadi 1 buah spermatosit primer tadi akan masuk membelah secara meiosis 1 dengan 4 fase kemarin. Ingat lagi fasenya apa saja? Ada pada pertemuan sebelumnya, dia akan menghasilkan spermatosit sekunder yang berjumlah 2 buah. Oke, nah kalau 2 buah berarti sudah bersifat, ini nanti kita lihat, bersifat haploid. Selanjutnya spermatosit sekunder akan membelah kembali. Nih,
Jadi ada dua nih calon sel anakan sperma atau yang disebut dengan spermatosit sekunder. Jumlahnya ada dua. Ingat pada pembelahan sel sebelumnya, apakah berhenti di dua sel anakan, calon sel anakan? Jawabannya tidak. Setelah meiosis 1 terjadi, di akhir meiosis 1 berarti dihasilkan dua calon sel anakan. Berarti ini sudah terlihat. Nah, spermatosit sekunder pada akhirnya akan masuk ke pembelahan meiosis yang kedua. Ya, sama fasenya sama kemarin ada 4. Nah, setelah mengalami atau melalui 4 fase pada meiosis kedua, berarti sudah dihasilkan 4 buah spermatid. Ya, atau calon sperma. Sudah 4 sel anakan dia dihasilkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana dengan kromosomnya? Kromosom yang turun sudah setengah dari kromosom sel induk atau spermatogonium. Jadi kalau spermatogonium tadi jumlah kromosomnya 46 buah ya atau 23 pasang, maka di spermatid ini ya, calon sperma ini dia sudah menjadi haploid atau 23 buah. Jadi bukan 23 pasang lagi ya, melainkan 23 buah karena setengah dari 46 itu 23. Nah, selanjutnya terakhir apa yang terjadi? Spermatid akan berdiferensiasi. Apa berdiferensiasi? Berkembang. Ya, sel-selnya sudah berkembang ya dan sudah berfungsi, maka akan dihasilkanlah 4 buah sel sperma yang produktif. Tuh. Jadi tiap-tiap sperma akan memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi inilah tahapan spermatogenesis. Jadi Ibu ulang kembali ya. Spermatogenesis itu terjadi di testis, lebih khususnya di bagian tubulus seminiferus. Terus tahapannya bagaimana? Spermatogonium atau sel induk membelah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer masuk ke meiosis pertama menjadi 2 sel anakan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Selanjutnya spermatosit sekunder ya membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid atau calon sperma yang baru. Terus terakhir spermatid berkembang atau berdiferensiasi menjadi 4 buah sperma yang produktif. Jadi kalau pada laki-laki, 1 kali pembelahan spermanya semuanya produktif atau berfungsi. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana pembentukan sel telur pada perempuan atau dikenal dengan istilah oogenesis. Ya, kita lihat sama-sama, kita perhatikan sama-sama, kita bahas sama-sama. Nah, di sini ada gambar sebuah ovarium ya yang dipotong melintang. Mengapa? Karena proses pembentukan sel telur pada perempuan atau disebut oogenesis ini terjadi di dalam organ ovarium. Nah, adapun tahapan pembentukan sel telur ini, yang pertama sel induk ya atau sel induk atau disebut dengan oogonium nih ya, sifatnya diploid akan membelah diri terlebih dahulu secara mitosis sehingga jumlahnya banyak. Ya, dia memperbanyak diri dulu. Nah, selanjutnya setelah berjumlah banyak, dia akan berkembang menjadi oosit primer. Ini awal mula terjadinya oogenesis. Nah, ini terjadi ya, batas oosit primer ini terjadi ketika perempuan berada di dalam kandungan ibunya. Nah, jadi ketika seorang bayi perempuan lahir, ya, calon sel telurnya sudah berada di tahapan oosit primer. Nah, lanjut. Selanjutnya oosit primer akan mulai memasuki pembelahan meiosis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah paham bahwa pembelahan meiosis itu ada 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, jadi awalnya oosit primer akan membelah diri secara meiosis 1. Di mana? Di sini fasenya. Jadi di sini prosesnya meiosis 1 dengan 4 fase kemarin. Menjadi oosit sekunder. Jadi ini gambarnya ya, membelah tadi secara meiosis 1 menjadi
oosit sekunder. Ya. Terus yang satunya lagi berubah atau menghasilkan badan kutub. Nah, di sini sudah mulai terjadi perbedaan ya dengan yang laki-laki tadi. Jadi kalau pada laki-laki tadi pada proses pembentukan sperma atau spermatogenesis, spermatosit primer sudah menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, tetapi pada peristiwa oogenesis ketika meiosis pertama, oosit primer berubah menjadi oosit sekunder. Jumlahnya berapa? 1. Ya. Nah, sedangkan satunya lagi menjadi apa? Ya, yang satunya lagi akan menjadi badan kutub pertama. Ya, nanti untuk berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, badan kutub pertama ini nanti akan membelah menjadi 2. Jadi pada meiosis pertama yang dihasilkan apa? 1 oosit sekunder, 2 buah badan kutub. Kenapa 2 buah badan kutub? Karena badan kutub pertama ini membelah menjadi 2. Ya, paham? Nah, langkah selanjutnya ya, oosit sekunder akan masuk ke pembelahan meiosis yang kedua. Fasenya sama, ada 4 fase. Nah, apa yang dihasilkan setelah melalui pembelahan meiosis kedua? Di sini kita lihat. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis 2 menjadi apa? Menjadi ootit atau calon sel telur. Ya, atau calon sel anakan ini berapa? 1 lagi. Nah, terus satunya jadi apa? Satunya kembali menjadi badan kutub. Di sini perbedaannya sangat jelas dengan spermatogenesis. Harusnya kalau meiosis pada spermatogenesis kemarin di sini sudah ada 4 spermatid. Sedangkan pada oogenesis ootitnya tetap 1. Kenapa? Dari meiosis pertama sudah berubah menjadi badan kutub. Pada pembelahan meiosis kedua juga harusnya anakan ini membelah menjadi 2 lagi, ternyata tetap menjadi badan kutub. Nah, jadi artinya apa? Ya. Artinya pada oogenesis ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Ya. Jadi pada peristiwa oogenesis itu ya setiap 1 kali proses oogenesis yang dihasilkan hanya 1 buah sel telur. Ya, jadi hanya 1 sel telur. Sedangkan 3-nya apa? 3-nya adalah badan kutub. Nah, inilah yang membedakan dengan spermatogenesis. Apa buktinya kalau 1 kali proses oogenesis itu dihasilkan 1 sel telur? Ini buktinya ketika perempuan itu biasanya menstruasi dalam siklus 28 hari itu 1 kali. Ya, berarti itu ada setiap bulannya 1 buah sel telur yang dihasilkan. Ya. Nah, jadi jelas inilah perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Nah, untuk materi selanjutnya bagaimana terjadi menstruasi dan bagaimana siklusnya? Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan ini, maka tetap saksikan video pembelajaran selanjutnya di channel saya Desi Enersi, di channel edukasi IPA Terpadu. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.